Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afia dari Prodi PGMI 3. Baik, saya akan menjelaskan RPS pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pengembangan tematik. Pengembangan pembelajaran tematik yaitu pembelajaran terpadu suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Adapun cara-cara menentukan tema, yang pertama, tema harus dikuasai. Yang kedua, pilih tema yang menarik. Yang ketiga, bahan-bahan mudah didapatkan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran tematik. Yang pertama, menyatukan isi kurikulum. Yang kedua, memperkaya pemberdaharaan kata anak. Yang ketiga, menarik minat anak. Yang keempat, mampu mengenal konsep secara mudah dan jelas. Yang kelima, memudahkan anak memusatkan perhatian pada satu tema. Yang keenam, anak dapat mengembangkan berbagai bidang. Yang ketujuh, pemahaman terhadap materi lebih mendalam dan berkesan. Yang kedelapan, belajar terasa bermanfaat dan bermakna. Yang kesembilan, anak lebih bergairah belajar. Yang kesepuluh, dapat menghemat waktu. Nah, adapun landasan-landasan filosofis dalam pembelajaran tematik, yang pertama aliran proksivisme, yang kedua aliran humanisme, yang ketiga aliran konstruktivisme. Model pembelajaran terpadu tematik. Pembelajaran saintifik atau keilmuan adalah pembelajaran siswa aktif, kreatif, dan berpikir kritis melalui tematik. Nah, adapun modelnya yaitu model berbasis pemecahan masalah, yang kedua model berbasis keingintahuan, yang ketiga model berbasis proyek dan lain-lainnya. Tema pengikat keterpaduan, yang pertama bahasa Indonesia, agama, PKN, IPA, matematika, dan IPS. Selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar tematik. Sifat bahan ajar, yang pertama yaitu bahan ajar dependen, yaitu bahan ajar yang ada kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, bahan ajar independen, yaitu bahan ajar yang berdiri sendiri. Panduan pengembangan bahan ajar ada 3 tahap pokok. Yang pertama, analisis kebutuhan bahan ajar. Yang kedua, memilih sumber belajar. Yang ketiga, menyusun peta bahan ajar. Kriteria jaringan tema, yang pertama itu simpel, yang kedua sinkron, yang ketiga logis, yang keempat mudah dipahami, dan yang kelima yaitu terpadu. Bahan ajar jenisnya yang pertama yaitu handout, buku, modul, LKS, brosur, wildcard, foto, dan gambar. Selanjutnya yaitu media audio. Media audio adalah media yang isi pesannya hanya bisa diterima melalui indera pendengaran saja. Jenis bahan ajar audio yang pertama yaitu gramafon, yang kedua CD, dan yang ketiga yaitu radio. Karakter media audio, yang pertama pesan auditif, yang kedua pemusatan perhatian, yang ketiga cocok untuk mengikuti pengarahan, yang keempat untuk melatih daya analisis dari apa yang didengar, yang kelima memperoleh arti suatu konteks, yang keenam melatih memisahkan kata dan kalimat yang belum relevan dan yang relevan, yang ketujuh meningkatkan kemampuan mengingat, yang kedelapan memberi hasil belajar yang optimal, yang kesembilan belajar keterampilan diagnostik. Bahan ajar video. Tujuan bahan ajar video yang pertama yaitu tujuan kognitif, yang kedua tujuan afektif, dan yang ketiga tujuan psikomotor. Manfaat bahan ajar video, yang pertama memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik, yang kedua memperlihatkan secara nyata sesuatu yang ada pada awalnya tidak mungkin bisa dilihat, yang ketiga menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu, yang keempat memberikan pengalaman kepada peserta didik, dan yang terakhir menampilkan presentasi studi kasus. Adapun macam-macam bahan ajar video, yang pertama yaitu bahan ajar video visual, audio visual diam, dan yang kedua bahan ajar audio visual gerak. Selanjutnya yaitu bahan ajar cetak.
Jenis bahan ajar cetak yang pertama buku, yang kedua handout, yang ketiga modul, yang keempat LKS, yang kelima brosur, dan yang terakhir foto atau gambar. Adapun karakteristik bahan ajar cetak yang pertama mampu membelajarkan sendiri para siswa, yang kedua bahan ajar cetak bersifat lengkap, yang ketiga mampu membelajarkan peserta didik. Nah, pembelajaran cetak diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Selanjutnya, media 3 dimensi. Yang pertama yaitu jenis media 3 dimensi. Yang pertama model padat, yang kedua model susun, yang ketiga model penampang, yang keempat model kerja, dan yang terakhir yaitu model diorama. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan media 3 dimensi yang pertama, memberikan pengalaman secara langsung. Yang kedua, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme. Yang ketiga, dapat menunjukkan objek secara utuh. Yang keempat, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Dan yang terakhir yaitu dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan media 3 dimensi. Yang pertama, tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah. Yang kedua, penyimpanannya memerlukan ruang yang sangat besar dan perawatannya yang rumit. Yang ketiga, untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya besar. Yang keempat, anak tunanetra sulit untuk membandingkannya. Selanjutnya yaitu bahan ajar interaktif berbasis komputer. Adapun komponen bahan ajar interaktif, yang pertama judul, yang kedua petunjuk belajar, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat informasi pendukung, yang kelima latihan, yang keenam langkah kerja, dan yang ketujuh yaitu penilaian. Nah, adapun fungsi bahan ajar interaktif yaitu untuk membangun komunikasi antara guru dan siswa. Selanjutnya yaitu karakteristik bahan ajar interaktif. Yang pertama, dapat belajar mandiri. Yang kedua, bersikap lengkap. Yang ketiga, stand alone. Yang keempat, adaptif. Dan yang terakhir yaitu mudah digunakan. Selanjutnya yaitu materi tentang karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, adanya efisiensi. Yang kedua, konstekstual. Yang ketiga, student konkret. Yang keempat, autentik. Yang kelima, pemisahan mapel kabur. Selanjutnya, holistis, fleksibel. Hasil pembelajaran berkembang sesuai minat dalam kebutuhan siswa. Kegiatan belajar sangat relevan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, kegiatan belajar lebih bermakna. Selanjutnya, kognisi pragmatis, mengembangkan keterampilan sosial, aktif, bermain sambil belajar, mengembangkan komunikasi siswa, dan lebih menekankan proses daripada hasil. Adapun rambu-rambu pembelajaran tematik yang pertama yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Adapun sumber tema yaitu yang pertama minat siswa, yang kedua kejadian tak terduga, yang ketiga dari orang tua siswa dan guru, yang keempat materi yang didapatkan, dan yang terakhir yaitu peristiwa khusus. Adapun cara menyusun tema, yang pertama mengenali tema, yang kedua lebih dekat dengan kehidupan siswa, yang ketiga fenomena alam, perayaan, tokoh, hewan, transportasi, makanan, laut atau benda, yang selanjutnya menyusun rencana pembelajaran, dan yang terakhir yaitu mengenali kompetensi lain yang akan dihubungkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan tematik. Yang pertama, pahami dan diskusikan tema yang telah dipilih secara komprehensif. Yang kedua, peluang dan realisasi aktivitas dan ide-ide pengembangan tema. Dan yang terakhir yaitu kaitkan dan satukan kompetensi masing-masing bidang studi. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian, ada 2 tahap. Tahap pertama yaitu penilaian terhadap proses kegiatan, dan yang tahap kedua yaitu penilaian hasil kegiatan.
Mata pelajaran adalah kegiatan pemilihan materi esensial dari keseluruhan materi suatu pembelajaran, merupakan materi pelajaran minimal yang harus dikuasai, yang mencakup tentang konsep kunci keilmuan, tema-tema utama, dan nilai-nilai dasar yang dimiliki karakteristik. Yang pertama universal, yang kedua adiktif, yang ketiga aplikatif, dan yang terakhir yaitu meaningful. Selanjutnya yaitu karakteristik mata pelajaran. Yang pertama PPKN Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Seni Budaya dan Prakarya. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang konsep dan proses penilaian pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu penilaian pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh yang dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu the hidden curriculum. Yang kedua, pertimbangan dalam pemilihan pokok atau topik belajar. Yang ketiga, lingkungan belajar di kelas yang kreatif. Yang keempat, masyarakat memberikan dan membuka wawasan pengalaman belajar di rumah. Dan yang terakhir yaitu anak-anak mendapatkan norma dan sikap dari lingkungan rumah dan maupun sekolah. Instrumen penilaian ada dua, yaitu teks dalam bentuk teks tertulis dan lisan. Hal yang dapat dipertimbangkan dalam menyusun instrumen penilaian tertulis, yang pertama yaitu materi. Misalnya, kesesuaian soal dengan indikator pada kurikulum. Yang kedua, konstruksi. Misalnya, rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan tegas. Dan yang terakhir, bahasa. Misalnya, rumusan soal tidak menggunakan kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.